Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah Gambar Teknik 1 untuk program studi 4 perancangan jalan dan jembatan. Adapun topik pada hari ini adalah mengenai struktur atas jembatan. Nah, sebelum kita membahas tentang bagian-bagian dari struktur atas jembatan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai konsep daripada mekanika jembatan itu sendiri. Di mana jembatan kalau kita lihat sebagai idealisasi struktur, dilihat dari tumpuan ataupun struktur-struktur yang menopangnya, maka ini jembatan bisa kita pada dasarnya jembatan ini bisa dikategorikan sebagai balok dua tumpuan sederhana yaitu menggunakan sendiro. Nah, kenapa yang menjadi pernyataan? Pertanyaannya, kenapa dia adalah balok tumpuan sederhana? Di sini karena di jembatan itu sendiri yang menjadi penopang yang menjadi penopang untuk daripada struktur utamanya itu hanya dia hanya memiliki hanya memiliki kedudukan yang tidak terikat tidak seperti pada bangunan antara balok dan kolom yang saling menyatu. Tapi di sini adalah komponen struktur yang terpisah ya. Jadi di sini sudah terpisah. Jadi pada struktur ya, di mana struktur bagian atas atau struktur jembatan atas jembatan ini dia tidak interaksinya tidak terlalu kaku ya atau tidak fix seperti pada balok dan kolom atau fondasi yang seperti pada bangunan ya pada struktur-struktur lainnya. Jadi dia struktur utama daripada jembatan ini atau yang disebut dengan struktur atas jembatan, dia hanya berdiri atau menopang, ditopang oleh struktur yang ada di bawahnya. Nah, oleh karena itu kenapa disebut struktur jembatan itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur atas jembatan yang itu merupakan bagian atas yang akan mengakomodir gaya-gaya daripada kendaraan, kemudian gaya-gaya yang ada di atasnya, perang atau kendaraan yang lewat ya, dan ataupun juga berat sendirinya. Nah, kemudian ini nanti struktur bawah itu adalah bagian yang akan berinteraksi langsung dengan tanah ya. Berinteraksi dengan tanah, berinteraksi dengan sungai ya. Kemudian ini akan menopang daripada jembatan. Nah, oleh karena itu kenapa dia disebut struktur atas? Yang ini adalah struktur atas dan yang ini adalah struktur bawah. Nah, jadi ada di jembatan itu terdapat dua bagian yang terpisah secara konsep. Nah, untuk bagian struktur atas, saya bisa menjelaskan di sini bahwa sebenarnya pada struktur atas jembatan ada struktur utamanya, ada bagian utama dan ada yang bagian pendukung ya. Bagian utamanya itu terdiri dari pertama lantai jembatan ya. Lantai jembatan ini adalah struktur yang paling atas daripada jembatan. Kemudian di bawah jembatan itu terdapat gelagar atau disebut dengan girder. Nah, gelagar atau girder ini terbagi dua ya, ada seperti gelagar, ada yang disebut dengan gelagar melintang atau disebut dengan girder, dan atau biasanya disebut dengan diafragma atau juga disebut dengan gelagar memanjang atau disebut dengan girdernya saja. Tapi di jembatan beton ini yang berfungsi besar untuk gelagar yaitu gelagar melintang. Tapi pada struktur jembatan rangkah yang memiliki fungsi utama itu adalah gelagar melintang. Jadi tergantung dari masing-masing jenis konstruksinya ya. Yang jelas secara konsep umum di girder ini terbagi dua. Kalau di itu gelagar melintang dan gelagar memanjang. Kalau di beton untuk gelagar melintang ini biasanya disebut dengan diafragma. Kemudian gelagar memanjang itu disebut dengan girder. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai lantai jembatan atau deck. Nah, seperti yang kalian lihat di sini yang merupakan deck itu adalah ini ya, deck ini. Nah, inilah yang menjadi lantai jembatan. Nah, jadi lantai jembatan ini ada yang sifat yang ada yang metode konstruksinya itu ada menggunakan
cor di tempat atau cast in place, atau juga dengan menggunakan fabrikasi atau menggunakan panel ya, biasa dengan menggunakan panel. Nah, itu tergantung dari kondisi alam ya, kondisi alam, kemudian juga di mana lokasi pembuatan precast ini, apakah dekat dengan lokasi dibangunnya jembatan, maka kalau memungkinkan untuk dibikin secara precast, maka akan lebih baik menggunakan precast. Nah, kemudian juga meletakkan daripada quarry atau segala macam atau material-material untuk precast, kalau umpamanya akses ke sana dirasakan mudah untuk membawa sejumlah bagian-bagian struktur yang besar itu dan memiliki akses yang cukup luas, maka itu akan dirasakan akan lebih bagus menggunakan precast, karena dari metode konstruksi atau dari waktu itu akan cukup singkat. Tapi lain halnya ketika menggunakan cor di tempat atau cast in place. Nah, ini membutuhkan akses di sana tidak cukup baik, kemudian daerahnya berada di pegunungan, kemudian juga tempat meletakkan material pun juga tidak ada, tempat produksi daripada precast ini juga tidak ada, atau ya ready mix segala macam ini cukup jauh, maka itu akan lebih baik menggunakan plat lantai yang menggunakan cor di tempat. Nah, pada gambar kedua ini kalian bisa lihat, pada gambar kedua ini bisa kalian lihat itu bagian-bagian bagaimana interaksi antara daripada plat lantai ini dengan struktur yang ada di bawahnya, terutama girder. Jadi di sini ada pertama di samping di sini di atas plat lantai itu ada trotoar, kemudian di bawah trotoar itu baru plat lantai, atau biasanya di atas plat lantai jembatan itu dikasih aspal, kemudian baru beton plat lantai, yang mana biasanya dikasih tulangan, kemudian di bawah plat lantai itu ada girder ya, ada girder, kemudian dari girder nanti dia akan menyalurkan beban-bebannya menuju abutmen. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini salah satu bentuk gambar daripada lantai jembatan. Nah, yang merupakan lantai jembatan itu adalah ini ya. Ini adalah lantai jembatan ya. Jadi yang paling bagian atas ya, di bawah tepat di bawah tiang sandaran atau parapet ini, kemudian di situ adalah lantai jembatan. Nah, jika digambarkan secara tampak atas, maka lantai jembatan ini adalah seperti ini. Nah, garis putus-putus ini menggambarkan di mana posisi girder itu berada di bawah lantai jembatan. Nah, di sini ada diafragma atau gelagar melintang. Nah, jadi lantai jembatan itu sama seperti lantai biasa, dan ini konsep daripada lantai plat lantai daripada jembatan ini adalah plat satu arah, karena dia hanya mengakomodir bertumpu pada dua buah plat yang searah, dua buah balok atau gelagar yang searah. Nah, kalau kalian lihat ini dipotong ya, di sini ada tanda bendera, kemudian ini dipotong, maka itu bentuknya itu seperti ini. Nah, kenapa ini miring, Pak? Mungkin saja jembatan ini berada pada daerah tikungan ya, dia bisa jadi daerah tikungan dan sehingga membutuhkan kemiringan sebesar 2%. Nah, di sini inilah yang merupakan plat lantai ya. Nah, ini adalah trotoar ya, kemudian ini adalah plat lantai. Nah, ini adalah girder yang menopang di bawahnya. Nah, seperti itulah kondisi daripada plat lantai atau lantai jembatan atau biasa disebut dengan dek. Nah, kemudian komponen di bawah plat lantai itu adalah gelagar memanjang. Nah, gelagar memanjang, ini konsepnya ada yang secara menerus ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana teknologi yang digunakan. Biasanya kalau seperti ini konsepnya sama seperti balok dua tumpuan ya, girder berada diletakkan perbentang antara tiang ke tiang. Nah, ada juga girder yang menerus ya dari ujung ke ujung, itu biasanya menggunakan sistem cantilever. Nah, itu biasanya nanti akan kita bahas lebih lanjut di gambar bagian kedua. Nah, girder ini kalau seperti ini adalah girder yang menggunakan precast ya. Ini adalah salah satu bentuk girder atau prestress konkret atau balok prategang ya. Tapi kebanyakan kalau prategang ini untuk bentang yang cukup besar, itu lebih dari 30 meter. Nah, atau
20 sampai 45 meter untuk dari pre-stress. Nah, kemudian ini girder ini karena bentangnya yang cukup panjang, maka dia akan di sini ini akan diberi balok melintang. Jadi supaya dia tidak rubuh atau supaya dia tidak in plane atau out plane ya. Karena dia pipih ya, kalau dari dimensi skala perbandingan dimensi antara tinggi dengan lebarnya itu cukup besar, maka diberi pengaku yang disebut dengan gelagar melintang atau diafragma. Nah, kalau dilihat secara satuannya, ini adalah gelagar seperti inilah bentuk daripada gelagar atau girder ya, girder. Nah, kalau kalian lihat dari gambar, nah ini adalah tampak samping dari jembatan. Kemudian biasanya girder itu diambil satu bentang ya, satu bentang. Kalau umpamanya ada jaraknya sekitar di sini adalah jaraknya 1650 cm atau sekitar 16,5 meter ya, maka di sini mungkin ada sekitar 37 meter bentang dengan bentang yang simetris 16,5, maka kita bisa ngambil satu bentang saja untuk kita kita telah. Maka di sini seperti inilah girder itu ya. Nah, di sini adalah tipe di gambar ini menjelaskan tentang bagaimana girder itu di pembesiannya itu seperti apa. Nah, ketika girder ini kita potong di sini, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau ini seperti material biasa cutting untuk melihatkan dimensinya itu seperti apa. Di sini ada berbentuk I ya pada dasarnya. Ini adalah terkoneksi dengan plat lantai. Jika di sini diberi plat lantai, maka plat lantainya itu akan berada di posisi seperti ini. Nah, inilah ukuran dimensi. Jika dipotong girder itu dia akan berbentuk seperti ini. Pada dasarnya itu berbentuk seperti ini untuk di girder. Nah, kemudian gambar di sebelah kanannya ini adalah pembesian ya, pembesian daripada gelagar atau girder. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang menopang istilahnya yang membuat kaku daripada girder, karena girder itu sifatnya panjang dengan dia beda tinggi yang cukup besar, maka dia itu harus ada pengaku yang disebut dengan diafragma. Jadi diafragma ini adalah sifatnya sebagai pengaku daripada girder ya, pengaku daripada girder. Mungkin bisa kalian lihat di sini dia melintang. Dengan girder yang cukup banyak, dia mengunci daripada girder-girder yang ada. Nah, di sini ada girder, kemudian di sini ada diafragma, dan di atasnya itu ada lantai jembatan. Nah, biasanya dia tidak berinteraksi ya dengan lantai jembatan, yang hanya berinteraksi dengan lantai jembatan hanya girder. Nah, jika dilihat dari gambar ini bisa kalian lihat, dia tidak seperti, kalau penampangnya itu dia tidak seperti girder, dia cuma seperti balok pipih biasa ya, balok pipih biasa, kemudian dengan pengulangan biasa. Nah, fungsinya adalah untuk bagaimana menahan gaya lateral daripada girder yang menopang jembatan. Seperti ini bentuknya, dan dia berada melintang ya, melintang di arah transversal ya. Kalau gelagar itu arah longitudinal, kalau ini arah transversal. Nah, itu dari komponen utama daripada struktur atas. Komponen pendukung struktur atas daripada jembatan itu di daerah lantai ya. Jadi kita akan bagi menjadi dua bagian ya, yaitu daerah lantai jembatan dan daerah gelagar. Untuk daerah lantai jembatan itu ada dua supporting struktur, yaitu berupa parapet ya, kemudian atau disebut dengan tiang sandaran, atau kemudian yang kedua disebut dengan expansion joint. Sedangkan pada daerah gelagar itu ada namanya shear connector, kemudian ada yang di bawahnya adalah peratakan atau pad. Kita akan bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan tiang sandaran. Nah, tiang sandaran ini biasanya untuk sebagai pengaman ya. Walaupun jembatan itu bukan jembatan untuk penyeberangan orang, biasanya ini untuk kendaraan-kendaraan yang melaju kencang ya. Nah, itu harus diberi parapet. Kenapa? Karena jika terjadi kecelakaan, ini parapet ini bisa menjadi pengaman ya, pengaman untuk tidak
lompat keluar jembatan. Nah, biasanya di sini juga ada trotoar, kemudian ada orang lewat. Nah, itu juga merupakan salah satu fungsi pengaman bagi orang yang lewat yang berada di samping jembatan. Nah, jika kalian lihat di sini, ini tidak ada trotoar sama sekali ya. Di sini tidak ada trotoar sama sekali dan ini langsung jalan. Nah, ini gunanya sebagai pengaman daripada kendaraan yang lewat yang dengan kecepatan tinggi biasanya. Nah, biasanya ada banyak parapet atau tiang sandaran yang digunakan, biasanya bisa menggunakan baja atau juga bisa menggunakan beton. Tapi kebanyakan untuk jembatan beton atau daerah jembatan yang menggunakan kecepatan tinggi itu biasanya menggunakan beton. Yang baja tidak cukup kuat untuk menahan hantaman daripada kendaraan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih profil gambar daripada parapet itu sendiri. Nah, untuk gambar parapet sendiri, kalau dia berupa tiang sandaran seperti ini, dia terbuat dari beton bertulang ya, dan dia memiliki koneksi langsung dengan lantai jembatan. Nah, ini adalah lantai jembatan. Nah, ini seperti ini penulangannya. Di sini ada lubang-lubang untuk pipa galvanisnya ya. Kalau umpamanya dia menggunakan pipa galvanis atau masif struktur juga bisa seperti ini. Nah, ini adalah trotoar ya. Trotoar hanya sebagai pelengkap, dan ini adalah lapisan daripada aspal. Jadi selain daripada jembatan itu dia sudah beton, tapi dia harus juga diberi lapisan lapisan aspal atau perkerasan lentur ya. Nah, kemudian penjelasan yang kedua untuk supporting struktur atas itu ada namanya expansion joint pada daerah lantai jembatan ya, daerah lantai jembatan. Nah, ini gunanya apa ya? Karena dari perletakan daripada jembatan itu berupa sendirol, maka dia harus mengakomodir gaya-gaya yang terjadi. Jadi lantai jembatan ini tidak kaku ya. Oleh karena itu kenapa di jembatan itu hanya dia berada seperti ini gelagat ya, ini gelagat. Kemudian dia cuman tertumpu pada kepala abutmen. Nah, dia tidak kaku karena kendaraan yang lewat itu dia memiliki gaya momentum sendiri. Apakah jika nanti dia ngerem atau memberikan kecepatan begitu tinggi. Kalau ini dibikin kaku, maka pada bagian koneksinya akan hancur ya, akan rusak. Tapi kalau umpamanya dia dibikin fleksibel, maka ini jembatan ini akan mudah untuk bergerak. Nah, untuk mengakomodir ya, supaya di bagian yang koneksi daripada abutmen ya, kepala abutmen dengan gelagat ini tidak terjadi hantaman yang begitu kuat atau pounding ya, yang begitu kuat, maka itu diberi namanya expansion joint ya. Expansion joint ini bisa berada di kepala abutmen atau di kepala pier ya, di kepala pier. Kalau ini adalah pier, dan kemudian ini adalah abutmen ya. Nah, maka biasanya ada di sini. Nah, ini gunanya untuk menghindari terjadi meredam terjadinya hantaman dari gaya yang disebabkan kecepatan tinggi daripada kendaraan yang mungkin bermuatannya cukup besar, dan itu akan memberikan pengaruh kepada struktur ini untuk bergerak. Nah, biasanya juga untuk pemuaian, kalau dibaca biasanya juga diakomodir untuk pemuaian. Nah, itu gunanya expansion joint. Nah, ini adalah gambar daripada ini tanpa atas daripada expansion joint ya. Nah, kemudian ini adalah tanpa potongan ya. Di sini bisa dilihat seperti apa itu bentuk daripada expansion joint. Nah, biasanya di sini ini bisa merupakan karet ya, material penghubung di sini bisa juga merupakan karet atau merupakan baja elastis ya. Nah, ini diikatkan ya, tapi diangkurkan kepada lantai jembatan, dan kemudian inilah yang akan bekerja nanti ketika ada gaya yang secara longitudinal atau searah dengan arah laju kendaraan, maka dia akan sering bolak-balik, dan ini akan mengalami daerah ini adalah daerah yang cukup rentan dan mengalami tumbukan ya, maka itu perlu diredam. Nah, selanjutnya ada namanya shear connector. Nah, shear connector ini sama prinsipnya, itu untuk mengakomodir gaya geser ya.
dan juga memberikan interaksi antara plat lantai dengan gelagar ya, karena plat lantai dan gelagar itu tidak di jembatan itu tidak dikonstruksi secara monolit ya, mereka dikonstruksi secara terpisah. Bagaimana dia kalau umpamanya tidak ada shear connector ini, maka lantai jembatan ini bisa lari-lari ya, bisa lari-lari dan dia bisa bergerak sendiri ya, karena lapisan karena gesek antara gelagar maupun ya, dengan lantai jembatan itu cukup sedikit ya, cukup besar sehingga bisa jadi slip. Nah, untuk mengakomodir gaya geser ini, maka pada gelagar itu akan diberi seperti macam duri-duri atau baut-baut seperti ini, atau biasanya semacam angkur kalau di beton. Kalau di baja biasanya ini baut ini ditanam, kemudian ini setelah itu dicor dengan beton. Jadi pada nanti ketika ini sudah selesai, maka bagian ini akan dicor dengan beton ya, diberikan slab ya, biasanya kalau umpamanya fabrikasinya berupa precastnya lantai jembatan ini berupa precast ya, ini bisa ditaruh, atau kalau umpamanya cast in place biasanya ini di casing bekisting kemudian dicor, maka antara gelagar dengan plat lantai itu dia akan nyatu dengan buhul baut-baut ini. Nah, kalau dilihat secara gambar potongan melintangnya, maka dia akan seperti ini. Jadi baut-baut itu akan masuk ke dalam plat lantai, dan ini akan mengakomodir, ini akan menahan ya, mengakomodir dan menahan gaya geser yang terjadi akibat pergerakan daripada kendaraan yang berada di atasnya ya, kendaraan di atasnya, maka bisa gelagar ini bisa menyalurkan gaya itu ke ketumpuan dan bisa diakomodir dan bisa ditahan oleh seluruh struktur daripada jembatan. Nah, kemudian di bagian gelagar supporting daripada struktur atasnya itu adalah namanya pad. Nah, pad ini lebih seperti karet ya, peredam dalam bentuk karet. Jadi karena tumpuan yang berada di jembatan itu berupa sendirol ya, tumpuannya itu aktif, maka akan banyak sekali istilahnya pergerakan pergeseran ya, karena dia tidak fix ya, tidak kaku, maka di sini akan banyak pergeseran ya, pergeseran dia akan bergerak ke arah longitudinal. Kalau terjadi gempa mungkin masif ya, maka di sini perlu namanya karet ya, karet untuk menahan pergerakan daripada jembatan itu ya. Kalau umpamanya tidak ada ini, maka bagian daripada interaksi antara gelagar dengan kepala abutmen atau kepala pier ini ya, itu akan biasanya akan hancur karena beton itu sifatnya brittle ya, tidak kuat. Nah, seperti inilah peletakan daripada pad ya. Ini tampaknya di sini ada karet, ini akan mengakomodir gaya-gaya lateral yang terjadi pada jembatan. Dan di samping gaya aksial akibat berat sendiri atau beban yang ada, tapi biasanya gaya arah longitudinal daripada jembatan itu cukup memberikan pengaruh yang kuat ya, sehingga diberikanlah peletakan pad seperti ini. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian dari struktur atas jembatan. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya harapkan kalian membuat rangkuman esai dari penjelasan yang saya berikan, dan silakan dikumpul pada hari ini pada jam 18.00. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail seperti apa daripada gambar plat lantai dan gelagar itu sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan mengajukan lewat WhatsApp group. Jangan lupa like, share, and comment serta subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.